Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Herdianti Pratiwi, nomor absen 3, saya dari kelas 12 MIPA 1, dan saya berasal dari SMA Negeri 1 Mojokerto Kudus. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum kimia korosi pada besi. Tujuan praktikum. Satu, yaitu untuk mengetahui proses perkaratan pada besi. Karena saya menggunakan paku, maka di sini saya tuliskan paku dengan berbagai macam perlakuan. Dua, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan paku mengalami perkaratan atau korosi. Tiga, untuk mengetahui paku yang lebih cepat dan banyak perkaratannya. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya perkaratan pada paku. B. Landasan teori. 1. Pengertian korosi. Korosi atau perkaratan merupakan suatu proses yang mengakibatkan rusaknya benda-benda logam akibat dari pengaruh lingkungan. Proses korosi sendiri termasuk dalam proses elektrokimia. Pada proses korosi, logam teroksidasi oleh oksigen yang berasal dari udara. 2. Faktor penyebab korosi. A. Air dan kelembapan udara. B. Elektrolit, senyawa asam, basa, atau garam. Senyawa-senyawa tersebut merupakan media yang baik sebagai tempat terjadinya transfer antar muatan. C. Permukaan logam yang tidak rata. D. Terbentuknya sel elektrokimia. Dan E. Yaitu suhu. Semakin tinggi suhu, maka energi kinetik partikelnya juga tentu akan semakin tinggi. Cara mencegah korosi. A. Melumuri dengan minyak, oli, atau gemuk sehingga dapat mencegah kontak langsung antara logam, air, atau udara. Cerardizing, yaitu mereaksikan logam dengan asam fosfat sehingga permukaan logam tidak mengalami kontak langsung dengan air. C. Mengontrol atmosfer agar tidak lembab dan banyak oksigen. D. Mengecat. Tujuannya yaitu untuk menghindarkan kontak langsung antara suatu benda dengan udara yang lembab. E. Galvanisasi, yaitu melapisi logam dengan seng. Lapisan seng dapat mencegah kontak langsung antara logam dengan oksigen dan air. E. Alat dan bahan. Untuk praktikum kali ini saya menggunakan gelas plastik sebanyak 5 buah, paku sebanyak 5 buah, karet gelang sebanyak 5 buah, plastik, label, larutan sabun, larutan cuka, larutan garam, larutan gula, dan juga air biasa. D. Cara kerjanya. 1. Persiapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan. Masukkan tiap-tiap larutan tersebut ke dalam gelas plastik. 3. Tempelkan label pada gelas plastik yang bertuliskan nama tiap larutannya. 4. Masukkan paku ke dalam gelas plastik yang berisi larutan tadi. 5. Tutup gelas tadi menggunakan plastik dan rapatkan dengan karet gelang. 6. Simpan di tempat yang aman. 7. Mengamati perubahan yang terjadi pada paku selama kurang lebih 5 hari. Hasil pengamatan. Dan ini adalah tabel hasil pengamatan yang telah saya lakukan. Dapat kita lihat bahwa paku banyak mengalami korosi atau karat pada larutan cuka dan air biasa. Dan pada larutan sabun, paku tidak mengalami perkaratan sama sekali. Dan ini foto praktikum saya pada hari pertama dan juga hari kelima. Dapat kita lihat pada air biasa dan juga larutan cuka, paku mengalami korosi. Tetapi pada air biasa, korosi pada paku berwarna kuning-kuning kecoklatan, sedangkan pada larutan cuka, warna paku lebih dominan hitam.
Dan pada larutan sabun, paku sama sekali tidak mengalami perkaratan, warnanya masih tetap seperti di awal, karena paku tidak terdapat kontaminasi langsung dengan air atau H2O. Dan pada larutan garam, paku sedikit mengalami korosi, dan juga pada larutan gula, paku juga mengalami sedikit korosi pada bagian tengahnya. F. Kesimpulan. Berdasarkan hasil praktikum yang saya lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Paku yang tidak mengalami korosi terjadi pada paku yang berada di dalam larutan sabun. Sudah saya katakan di awal tadi, hal ini bisa terjadi karena tidak adanya kontak langsung antara paku dengan air atau H2O. Penyebab korosi adalah kontak langsung antara udara atau H2O dengan air, udara atau O2 dengan air atau H2O, ataupun pada faktor pada pelarut tersebut. 3. Kecepatan dan jumlah korosi disebabkan oleh jenis pelarut dan permukaan pada besi. 4. Agar tidak terjadi korosi pada paku, yaitu paku jangan sampai terkontaminasi dengan air atau dengan larutan yang dapat menyebabkan oksidasi, sehingga dapat menyebabkan paku atau besi tersebut berkarat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.